Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Awan di sini guys. Hari ini kita mau bahas mengenai cara menghilangkan LB PPh badan yang gara-gara PPh 25 kelebihan bayar. Nah, jadi sekarang kan udah saatnya lapor SPT tahunan nih. Tahun kemarin tuh banyak kejadian orang lapor PPh 25 tetap dibayar seperti biasa, tetapi omsetnya turun. Gara-gara omsetnya turun, PPh 25 yang dia tidak turunin, atau dia minta penurunan tapi nggak diizinkan, ditolak gitu, maka sehingga PPh 25 tetap ada dan terjadilah LB PPh badan kalau dia tetap laporkan seperti biasa. Nah, di sini solusinya teman-teman ya. Nah, cuma seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu teman-teman nih sebelum memulai ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini dan di seluruh universe-nya Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada kesalahan gitu guys ya. Langsung di komentar aja ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi teman-temannya, tetapi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak untuk Anda. Jadi, Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda satu-satunya untuk melakukan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena masing-masing orang tuh punya masalah berbeda-beda gitu. Nah, mohon konsultasikan teman-teman dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP kalau Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda gitu. Nah, Awan akan tersedia gratis teman-temannya secara langsung live di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Nah, teman-teman bisa langsung ketemu di situ. Dan di bulan Januari 2023 ini teman-teman, 3 bulan teman-teman, Januari, Februari, Maret masih ada program terbaik dan terdahsyat tahun ini di dunia persilatan pajak ya, yaitu program STP atau Siapa Takut Pajak. Nah, ini adalah program pelatihan teman-teman untuk membantu Anda berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pejabat brengsek gitu ya teman-teman ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Jadi daripada lu bayar mahal konsultan pajak, ya mending kita sama-sama aja berlatih supaya lu bisa langsung menghadapi dengan petugas pajak gitu. Nah, jika Anda masih takut dengan pemeriksaan pajak, masih ada mindset takut gitu ya, nah, maka program STP ini adalah solusi tepat buat Anda semua. Ya, silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung guys. Kita akan berjumpa di komunitas eksklusif PSTP di grup Telegram bersama saya, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam teman-teman. Jumat malam jam 8 malam. Setiap Jumat malam tuh paling seru teman-teman deh, paling seru banget. Saya paling senang sekali kalau Jumat malam ketemu dengan teman-teman PSTP ya. Kadang-kadang sampai tengah malam kita diskusi tentang perpajakan gitu. Oke, itu guys ya. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan di komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke, sekarang kenapa bisa terjadi omset itu terjadi yang namanya kelebihan PPh badan gitu ya, LB PPh badan. Apa yang jadi gitu? Kenapa bisa terjadi? Biasanya gara-gara omset turun. Biasa gara-gara omsetnya turun, sedangkan PPh 25 yang tetap ikutin yang tahun lalu dong. Kan omset tahun lalu gede. Tahun ini turun, tetapi PPh 25-nya jalan terus. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya LB dari PPh badan. Nah, ada dua solusi teman-teman ya. Ada dua solusi yang umum dilakukan oleh orang-orang. Yang pertama yang tidak direkomendasikan oleh saya. Solusi pertama yang tidak direkomendasikan adalah dia melakukan koreksi fiskal terhadap beberapa biaya yang tidak perlu dikoreksi. Nah, ini blunder teman-teman. Salah menurut saya ya. Dia menjadi sengaja mengkoreksi beberapa beban yang tidak perlu dikoreksi. Ini malah jadi laporannya aneh, malah jadi salah laporannya, gitu teman-teman. Jadi menurut saya, yang perlu dikoreksi ya koreksi, kalau tidak perlu dikoreksi, tidak usah dikoreksi. Gitu teman-teman. Jadi solusi pertama adalah mengkoreksi beban. Solusi kedua adalah membuang atau menghanguskan atau membiayakan atau membebankan yang namanya PPh dibayar di muka. Itu PPh 22, 23, ataupun 25. Gitu teman-teman ya. Nah, khusus hari ini kita bahas mengenai PPh 25. Nah, PPh 25 dibayar di muka, yang kelebihan itu dihanguskan atau dibuang. Gimana caranya? Nah, ini caranya. Kita langsung masuk ke hitungan Google Sheet teman-teman ya. Google Sheet saya kasih lihat hitungannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah laporan laba rugi teman-teman ya. Buat teman-teman yang orang akunting udah terbiasa ya. Kalau Anda bukan akunting ya mari kita belajar bersama-sama. Jadi laporan laba rugi itu gampang ya teman-teman. Ada penjualan, ada HPP, ada laba kotor, kemudian ada beban-beban ya. Beban-beban semua di sini. Kemudian muncullah laba bersih sebelum pajak. Nah, setelah laba bersihnya keluar, kita hitung berapa PPh badan. Nah, muncullah PPh badan di sini. Nah, PPh badan muncul, barulah muncul laba bersih setelah pajak. Oke, selesai. Akunting selesai di sini. Nah, kemudian kita mulai perhitungan PPh kurang atau lebih bayar PPh badan. Ada kredit pajaknya, dikurangkan, kemudian PPh 29-nya berapa di sini muncul.
Gitu teman-teman ya. Nah, segampang itu. Kita kasih contoh nih ya teman-teman. Kemudian ada kolom, di sini ada kolom komersil, artinya komersil itu laporan akunting internal kita. Kemudian koreksi fiskal positif, artinya koreksi fiskal yang menyebabkan tambahnya penghasilan atau tambahnya pajak yang dibayar. Koreksi fiskal negatif artinya adalah koreksi yang menyebabkan berkurangnya pajak yang dibayar. Nah, terjadilah fiskal di sini. Fiskal itu maksudnya menurut pajak ini dia angkanya. Gitu teman-teman ya, menurut fiskal pajak. Oke. Nah, contoh penjualannya 6M. Ini contoh ya teman-teman ya, penjualan 6M, HPP-nya 5M, maka laba kotor yang 1M. Oke. Di fiskalnya sama, karena tidak ada perubahan. Nah, kemudian beban operasi. Beban operasional, kan ada beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban konsumsi lah, listrik, air, sewa, ada beban pajak, PBB, STP, STNK, dan sebagainya di sini. Nah, yang warna kuning ini teman-teman, akan terjadi koreksi fiskal positif. Artinya, menurut pajak ini nggak boleh dibiayakan. Itu teman-teman ya, semua biaya pajak adalah tidak boleh dibiayakan. Jadi, langsung ini sama dengan ini. Maka ini adalah koreksi fiskal positif sehingga bebannya 0. Jadi berapapun beban pajak yang Anda bayar akan tidak diakui di pajak, sesimpel itu. Oke, total beban operasionalnya segini, di sini 600 juta, kan di sini ada 1M, 600 juta, maka muncul laba bersih sebelum pajak di sini 400 juta. Nah, sedangkan menurut fiskal, menurut pajak, beban operasionalnya 500, menurut kita 600, tapi menurut dia 500. Kenapa? Karena ada koreksi fiskal. Nah, laba bersih sebelum pajak muncul di sini. Menurut kita 400 akunting, menurut pajak 500. Oke. Sekarang perhitungan PPh badan. Gimana menghitung PPh badan? Ada dua level teman-teman ya, pakai pasal 31E. Level 1 adalah yang 11%, level 2 adalah 22%. Nah, yang 11% gimana hitungnya? 4,8M, bukan 4,9M ya. 4,8M dibagi dengan total omset yang di atas ini. Nah, dikalikan dengan nilai laba bersih sebelum pajak. Gitu. Oke. Nah, level 2-nya adalah ini. Jadi segini ya, gampang hitungnya. 400 sama 100. 11%, 22%. 44 juta, 22 juta. Gitu, teman-teman. Nah, PPh badannya berapa? PPh badannya adalah total dari sini kan, 44 tambah 22. Ini total PPh badannya. Oke. Laba bersih setelah pajaknya berapa? Yaitu nilai laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan PPh badan. Gitu. Ini akunting ya, teman-teman. Ini masih di akunting. Di akunting. Oke, jadi di akuntingnya mengakui berapa labanya adalah laba sebelum pajak dikurangi dengan PPh badan. Oke. Kemudian kita masuk ke perhitungan PPh kurang atau lebih bayar. Bagaimana cara ngitungnya? Ini pajaknya kurang apa lebih bayar nih ceritanya nih. Kita contohnya nih ya. Tadi kan PPh badan adalah 66 juta nih. PPh badan adalah 66 juta. Kemudian PPh 22-nya ada 30 juta. Ini PPh 23, 20 juta. PPh 25 ada 10 juta. Contohnya ini teman-teman. Sehingga di sini ada 60 juta. Dengan begini, terjadilah PPh 29 kurang bayar 6 juta. Yang warna hijau di teman-teman. Gampang ya teman-teman ya. Pajak yang mestinya dibayar 66, sudah dibayar 60. Sisanya 6 juta yang akan dibayar di SPD tahunan. Oke, teman-teman. Gimana jurnalnya? Jurnalnya adalah ini. Jurnal kondisi 1 ya, yaitu jika kurang bayar seperti biasa, PPh 25-nya senilai 10 juta. Sesimpel itu, gampang. PPh badan 66 juta. Kan 66 juta ya PPh badan. PPh 22 dibayar di muka 30, PPh 23 dibayar di muka 20, PPh 25 dibayar di muka dikreditkan ya. Tadi kan debit kredit 10 juta. Sehingga ada hutang PPh 29 6 juta. Itu teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Hutang PPh 29 ini muncul di neraca, di laporan neraca di akunting kita dan maupun pajak. Gitu, muncul hutang ini yang akan kita bayar sebelum 30 April tahun depan. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan nangkap ya. Nah, sekarang kita lihat kondisi 1 sudah seperti ini ya. Kita lihat kondisi 2. Kondisi 2, bagaimana kejadiannya kalau ternyata PPh badannya itu PPh 25-nya itu senilai 30 juta. Contohnya gini ya. Tadi kan PPh 25 10 juta. Gimana kalau orang ini sudah terlanjur bayar, ini badan ya, sudah terlanjur bayar PPh 25 30 juta contohnya. 30 juta. Nah, maka akan muncul LB di sini. Buka kurung nih, dalam kurung LB 14 juta. Oke. Gimana jurnalnya? Jurnalnya adalah PPh badan di debit seperti tadi sama. PPh 22, 23, 25 dibagi muka di kredit, 30, 20, dan 30, muncul debit lagi nih teman-teman. Kan tadi kan di kredit nih, di hutang kan, hutang PPh 29 muncul di kredit, sekarang malah di debit. Kenapa debit? Karena di DLB.
Jadi bukannya hutang PPh 29, malah muncul PPh 29 dibayar di muka. Gitu teman-teman ya. Malah muncul PPh 29 dibayar di muka. Inilah definisi dari RB PPh Badan ya. Jadi inilah definisi dari LB PPh Badan. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi LB PPh Badan adalah ketika muncul di sisi debit yang namanya PPh 29 dibayar di muka. Oke, nah ini akan menyebabkan terjadinya pemeriksaan, teman-teman ya. Sudah pasti akan pemeriksaan karena LB PPh Badan hanya bisa direstitusikan, tidak bisa dikreditkan, tidak bisa dipindah bukukan, tidak bisa dikompensasikan juga tidak bisa ya. Jadi LB PPh Badan akan menyebabkan restitusi dan akan menyebabkan pemeriksaan pajak gitu ya. Nah, banyak orang tidak mau pemeriksaan. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah dengan cara menghanguskan PPh Badan ini. Nah, PPh 25 ini. Nah, cara gimana? Kita lihat contoh di sini. Nah, ini teman-teman. PPh 25 di sini yang 30 juta, itu ya, kita nggak usah akui 30 juta. Kita hanya akui 15 juta saja, teman-teman. Nah, jadi hanya akui 15 juta saja sehingga muncullah PPh 29 kurang bayar 1 juta rupiah. Oke, kurang bayar 1 juta rupiah. Mudah-mudahan teman-teman nangkap ya. Kan tadi awalnya kan 10 juta. Jadi kurang bayar. Kalau dia 30 juta, dia jadi LB. Kalau kita buang 15, maka dia jadinya kurang bayar 1 juta rupiah. Anda tinggal bayar. Gitu teman-teman. Sekarang gimana caranya? Apa jurnalnya? Jurnalnya seperti ini teman-teman. Jadi kondisi ketiga nih ya, kondisi 3. Jika terjadi LB, PPh 25 dibuang 15 juta, menjadi 15 juta. PPh badannya masih sama, 66 juta. Kemudian PPh 22, 23, 25 tetap sama teman-teman ya, 30, 20, 30 tetap sama ya teman-teman. Yang berbeda adalah muncul di sini nih, muncul beban pajak 15 juta di debit, kemudian muncul kembali hutang PPh 29 1 juta. Dengan kondisi seperti ini SPT-nya jadi kurang bayar, jadi KB, jadi bagus teman-teman, jadi betul gitu ya teman-teman ya. Nah, yang tadi di sini nih, beban pajak di sini, beban pajak yang di atas ini, yang 100 juta, kita tambahin 15 juta. Nah, tambah 15 juta ini tidak akan merubah apa-apa di pajak. Karena apa? Karena toh semuanya dikoreksi fiskal positif. Gitu teman-teman ya. Jadi tidak akan mengubah apa-apa di perpajakannya. Hanya di akuntingnya berubah karena ada muncul jurnal ini. Ada jurnal beban pajak baru di sini. Tetapi tidak akan memunculkan perubahan di fiskalnya. Gitu teman-teman ya, mudah-mudahan nangkap ya teman-teman ya. Solusi sesimpel itu, segampang itu teman-teman. Nggak usah ribet, nggak usah pusing. Banyak orang ribet sekali, pusing mikirin PPh 25, LB. Padahal gampang sekali teman-teman ya, solusi mudah sekali. Oke. Nah, oke. Jadi pertanyaannya sekarang gini, banyak orang mulai bertanya, ini boleh atau tidak? Jadi yang Awan lakukan ini apakah boleh atau tidak secara peraturan, gitu ya? Sepengetahuan saya teman-teman yang jawabannya adalah boleh ya. Sepengetahuan saya, kalau salah tolong di komentar ya, dikoreksi di komentar. Sepengetahuan saya ini boleh-boleh saja ya. Silakan saja. PPh 25 itu punya sifat boleh dikreditkan, boleh juga tidak dikreditkan gitu ya. Boleh dikreditkan ataupun boleh dibiayakan. Silakan wajib pajak memilih sendiri, melakukan sendiri gitu. Negara nggak rugi kok. Ya, kalau lu kreditkan, ya udah memang hak lu. Kalau lu bebankan dibiayakan, toh dikoreksi fiskal, negara tidak rugi. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau negara tidak rugi berarti nggak ada yang salah gitu. Nah, tetapi teman-teman PPh 25 ini harus dihabiskan teman-teman ya. Seperti tadi nih ya teman-teman, seperti tadi banyak orang salah berpikir, dia pikir PPh 25 ini dikreditkannya 30 juta menjadi 15 juta, bukan ya. PPh 25-nya tetap dibuang semua ke kredit, tetapi muncul beban pajak sehingga yang dikreditkan hanya 15 juta. Itu teman-teman ya. Nah, jadi PPh 25 tetap harus dihabiskan. Jangan sampai ada menggantung di neraca di bagian aktiva, ada PPh 25 dibayar di muka, masih ada ketinggalan di situ, nggak boleh ya. PPh 25, 23, 22 dibayar di muka harus dikreditkan semua, dibuang semua. Maksudnya di jurnal ke kredit semua. Gitu teman-teman ya. Nah, ada orang bertanya lagi, nanti AR curiga nggak ya? AR bertanya nggak ya? Nah, ini teman-teman ya. Banyak sekali orang begini. Ketika saya kasih solusi seperti itu, dia selalu bertanya, nanti AR curiga nggak? AR bukannya malah terima, malah memeriksa saya nggak? Gitu. Nah, lagi-lagi teman-teman ya, ini adalah ketakutan yang tidak berdasar, teman-teman. Ini adalah ketakutan zaman purba gitu ya, ketakutan gara-gara efek psikologis yang Anda alami selama ini.
gitu. Jadi kita mesti berhenti punya ketakutan pada AR, teman-teman, ya. Karena apa? AR tuh kayak kayak pacar kita gitu, kayak teman gitu. Mulailah lu bersahabat dengan AR, karena lu akan bersama orang ini terus-menerus selama bertahun-tahun yang akan datang sampai ganti AR lagi, tetap AR juga ceritanya gitu loh. Selama lu masih punya usaha, lu akan tetap bersama AR ini, lu akan tetap gandengan sama dia, gitu teman-teman ya. Nggak akan bisa lari, gitu. Jadi AR harus jadi sahabat, bukan jadi musuh. Ya, itu kalau akhirnya berperilaku baik ya. Kalau akhirnya berperilaku baik, barulah lu jadi sahabat gitu. Tetapi kalau AR berperilaku buruk bagaimana? Nah, ini kejadian juga kadang-kadang ada kejadian. Saya nggak bilang semua ya, tapi ada 1-2 kejadian AR yang berperilaku buruk. Perilaku teman-teman ya, perilakunya buruk. Jangan dibiarin teman-teman ya. Jangan dibiarin AR yang berperilaku buruk pada wajib pajak. Gitu loh. Pertama, Anda coba ngomong dulu. Lu ngomong dulu secara persuasif, bilang ke AR, Pak, Bapak ini ada mungkin kata-katanya nggak tepat, atau mungkin perilakunya nggak tepat, atau bagaimana gitu. Sampaikan baik-baik gitu. Manusia kan adalah makhluk yang biasa-biasa saja ya. Kita manusia biasa, kita bisa berbuat salah ya. Kita semua bisa berbuat salah, ya bisa minta maaf, dan bisa berubah. Sesimpel itu ya teman-teman. Nah, kalau udah diomongin dia nggak bisa berubah, tetap mungkin kata-katanya ada kata-kata tekanan, intimidatif, atau ancaman seperti itu ya. Mungkin ada yang sudah familiar dengan ini, ada yang familiar. Nah, Anda jangan biarin teman-teman ya. Jangan lu biarkan kalau AR punya perilaku yang tidak baik. Langsung lu laporkan ke pengaduan teman-teman. Laporkan ke pengaduan. Ibu Sri Mulyani dan Jokowi adalah backup Anda. Ya, mereka adalah backup Anda. Sudah kemarin terbit tuh ada PMK baru ya mengenai pengaduan. Oke, silakan Anda adukan. Setelah dia sudah diadukan, sudah berubah sikapnya, Anda tetap jadikan teman, teman-teman. Jangan lu musuhin, gitu ya. Jadi, jangan lu biarin, kemudian lu ngumpet. Gitu kan, banyak orang gitu kan. Dia tahu nih AR-nya kurang ajar nih. Kok ngumpet? Takut gitu. Jangan teman-teman. Negara ini nggak bisa maju kalau lu begitu. Oke, kalau kita mau negara ini maju, mari sama-sama kita gandeng AR-nya, mari sama-sama kita bantu negara ini jadi good governance. Jadi tata kelola negara yang baik gitu loh. Kita wajib pajak juga baik, AR juga baik gitu. Jangan sampai bentrok, jangan sampai AR-nya ngebosi gitu, berperilaku buruk. WP-nya kabur, jangan ya, jangan. Kita mesti sama-sama buat negara yang lebih baik, gitu teman-teman. Ya, jadi Anda adukan aja. Pengadu adalah hak warga negara kalau mau membuat negara yang lebih baik, gitu ya teman-teman ya. Nah, saya yakin deh kalau memang sudah diadukan dan memang perilakunya buruk pasti akan berubah. Saya yakin teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan tadi nih, kita kembali ke pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah apakah AR akan curiga? Gitu kan ya. Nah, jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak, teman-teman ya. Bisa iya, bisa tidak. Lu nggak usah khawatir, AR tuh suka-suka dia, gitu ya. Nah, kalau AR panggil atau kirim surat atau bertanya via WA, kok PPh 25 Bapak tidak dikreditkan semuanya? Gitu. Kenapa PPh 25-nya 30 juta, cuma dikreditkan 15 juta ya? Kenapa ya Pak? Dia bertanya seperti itu kan. Nah, wajib pajak jangan takut teman-teman ya, teman-teman jangan khawatir, langsung lu jawablah jujur apa adanya teman-teman ya. Jangan ngarang cerita aneh-aneh, jangan membuat skenario yang macam-macam teman-teman, jangan, jawablah jujur gitu. Jawab Pak, Bapak AR, karena kalau saya kreditkan semuanya, maka akan jadi LB SPT Padan Pak, maka akan jadi LB. Kalau LB maka akan diperiksa. Saya tidak mau diperiksa Pak, itulah sebabnya saya hanya mengkreditkan sebagian. Sesimpel itu teman-teman, jawab apa adanya gitu. Terus kalau AR membalikkan, wah kalau gitu berarti kamu takut diperiksa pajak dong. Wah gitu. Banyak orang mentok di sini nih. Padahal gampang teman-teman, gampang. Lu tinggal jawab betul Pak AR, betul ya, betul Pak AR. Saya memang tidak mau diperiksa, gitu ya. Nah tetapi bukan berarti saya ini bersalah Pak ya. Nah kita coba tanya ke Pak AR. Bapak AR, Bapak datang ke kantor, mungkin naik motor, mungkin naik mobil gitu. Kalau naik motor pakai helm nggak Pak? Itu, tanya dia. Kalau naik motor pakai helm nggak? Oh, pakai helm dong pasti. Nah, berarti Bapak takut jatuh dong kalau pakai helm. Kalau orang nggak takut jatuh, mah nggak usah pakai helm. Kan gitu. Gimana, teman-teman? Ya. Jawabannya memang iya, saya takut jatuh, makanya gue pakai helm, gitu loh. Saya takut diperiksa, makanya saya bikin SPT-nya kurang bayar, KB, bukan LB. Sesimpel itu, teman-teman. Ya, sama seperti kita tidak mau jatuh naik motor, kita pakai helm. Sama seperti kita tidak mau kena periksa, kita bikin SPT-nya kurang bayar, gitu.
Terus gimana kalau AR bilang, kalau gitu berarti ada yang salah dong di laporan lu, sehingga lu sampai takut diperiksa. Nah, banyak WP juga takut nih begini. Padahal gampang teman-teman, lu tinggal jawab, Bapak AR, kita nyambung nih perumpamaan helm ya, perumpamaan orang naik motor pakai helm gitu. Orang naik motor pakai helm, berarti dia kemungkinan nggak bawa SIM nih. Makanya dia pakai helm supaya dia nggak ditangkap polisi. Karena dia nggak pakai SIM nih. Makanya dia pakai helm. Nah, kira-kira pernyataan itu betul apa tidak? Gitu. Kalau ada orang ngomong gitu nih, orang pakai helm tuh gara-gara dia nggak bawa SIM tuh. Berarti dia ada yang salah tuh, makanya dia pakai helm. Kan aneh teman-teman ya. Kan aneh ya, nggak begitu dong cara pikirnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi nggak usah teman-teman punya pemikiran seperti itu ya. By the way, sepanjang karir gua di industri pajak ini ya, tidak pernah dipermasalahkan PPh 25 yang dihanguskan teman-teman. Nggak pernah ya. Ditanya iya, sesekali kita jawab apa adanya. Gitu. Tetapi nggak pernah dipermasalahkan sampai dipaksain mesti dikalikan semua atau dipaksain mesti restitusi gitu ya. Hampir nggak pernah saya mengalami itu. Tapi ada orang yang mengalami itu ya silakan, saya nggak tahu ya. Kalau gua tidak pernah mengalami itu. Jadi ketakutan teman-teman itu adalah ketakutan yang tidak berdasar dan tidak akan terjadi juga anyway. Kalaupun terjadi, Anda sudah tahu jawabannya tadi ya, sudah bisa menjawab dengan baik gitu teman-teman ya. Nah, itu teman-teman buat PPh 25 khusus hari ini ya, cuma gitu doang sih yang pengen saya sampaikan. Sesimpel itu cara untuk menghilangkan kurang atau lebih bayar PPh 25 gitu teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk menonton video ini. Awan akan tersedia gratis secara langsung teman-teman di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan di bulan Januari ini kita masih mau promosi ya, Januari, Februari, Maret, 3 bulan ini teman-teman, selama 2023, 3 bulan penuh, kita akan lanjut program terbaik dan terdahsyat tahun ini ya, di dunia persilatan pajak ya, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Nah, ini adalah program pelatihan buat teman-teman nih, wajib pajak, supaya bisa berani menghadapi pemeriksaan pajak, SP2DK atau petugas pajak ya, hingga berani menghadapi debat, hingga berani berdebat gitu dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Nah, jika Anda masih ada takut gitu ketemu petugas pajaknya, maka program STP ini adalah solusi tepat buat Anda ya. Nah, silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya untuk bergabung guys. Kita akan berjumpa lagi di komunitas yang paling eksklusif itu ya, STP, di grup Telegram bersama saya langsung teman-teman, dan kita akan ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Kita ketemu di sana setiap Jumat malam sampai bulan Maret nanti. Wah, seru banget teman-teman ya. Itu aja guys ya, segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih.